wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama. Syawal, silakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Ada. Baik, kita absen dulu ya. Alfiula, Amru, Lutfi, Sakit, Rani, Zikra, Ukis, Ulang. Tadi siapa yang sakit? Lutfi, sakit apa Lutfi? Sakit mata. Ya, kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa kembali berkumpul belajar bersama kita. Coba kita belajar, lihat dulu masih ada sampah nggak? Di sampingnya, di bawah kursi, di bawah meja. Masih ya? Masih pada ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih. Tentang apa? Jual beli. Jual beli. Kalian masih ingat? Ada yang masih ingat? Bagaimana jual beli yang sah ataupun jual beli yang dianggap sahih? Memenuhi syarat dan rukun. Memenuhi syarat dan rukun. Memenuhi syarat dan rukun. Yang termasuk ke dalam rukun jual beli ada yang masih ingat? Ada. Siapa? Adanya penjual dan pembeli. Adanya penjual dan pembeli. Bagus sekali. Tepuk tangan lagi buat Hari ini Ibu akan kasih lihat kalian satu gambar. Nampak nggak? Nampak? Gambar apa itu? Gambar penjualan sayur. Penjualan sayur. Nah, apa lagi kira-kira? Kafe? Kafe rusak. Nah. Jadi seberapa sering kalian pernah belanja di pasar? Sering kali. Pernah nggak kalian beli barang pas dibawa ke rumah ternyata tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan? Misalnya kalian beli HP, pas dibuka, pas dihidupin, layarnya LCD-nya malah rusak. Nggak, belum pernah ya. Tapi kalau misalnya kejadiannya seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Komplain. Apalagi? Mengembalikannya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang khiyar. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, murid mampu mengetahui dan memahami konsep khiyar dalam jual beli. Kedua, mengidentifikasi macam-macam khiyar beserta contoh khiyar dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menunjukkan sikap jujur, amanah dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, selanjutnya kita akan melihat video pembelajarannya. Ini diperhatikan dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Inayatullah Ilia. Hari ini kita akan bahas bab khiyar. Baiklah, khiyar menurut bahasa berasal dari kata al-khiyaru, yang artinya adalah memilih antara dua pilihan.
kalau secara bahasa. Sedangkan khiyar menurut istilah adalah hak memilih bagi penjual maupun pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau hukum khiyar. Hukum khiyar pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Tidak ada larangan, semuanya berhak untuk melakukan khiyar. Namun jika khiyar ini tujuannya berubah, yakni untuk menipu, maka hukum diperbolehkannya khiyar itu adalah hadis Rasulullah SAW bahwasanya beliau telah bersabda, anta fi kulli silatin ibta'taha bil khiyari salasa layali. Yang pertama yakni khiyar majlis. Baiklah kita bahas satu-satu ya. Yang pertama khiyar majlis. Khiyar majlis adalah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat akad jual beli. Artinya penjual pembeli mengucapkan jual belinya jadi atau tidak ketika keduanya masih berada dalam satu tempat. Dilanjutkan belum, tetapi jika syarat itu tidak terpenuhi maka akad jual beli itu dibatalkan. Ambil contoh. Pembeli mengatakan, saya membeli tas ini jika sesuai keinginan anak saya. Tetapi jika tidak sesuai keinginan anak saya, maka jual beli ini dibatalkan. Hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena terdapat cacat atau aib pada barang yang dijual. Di sini cacat itu tidak diketahui oleh pembeli. Jadi pembelinya tahu setelah barang sudah ada di rumahnya, barang sudah dimilikinya. Ternyata setelah dicek kok ada kesalahan atau ada cacatnya, maka pembeli berhak untuk mengembalikan barang yang dibelinya pada penjual. Ambil contoh, kami membeli handphone di toko Sai Ponsel. Dari pihak Sai Ponsel memberi garansi selama setahun. Jika dalam waktu setahun terjadi gangguan atau kerusakan, maka pihak eksistensi khiyar pada zaman milenial. Kita ketahui zaman milenial sekarang ini jual beli biasa dilakukan secara online. Jadi transaksi jual beli dilakukan bisa melalui telepon. Nah, setelah kalian melihat video pembelajaran barusan, jadi apa itu yang dimaksud dengan khiyar? Ya, apa Siti? Memilih di antara dua pilihan. Memilih di antara dua pilihan. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Mungkin yang lebih lengkap? Memilih di antara dua pilihan itu udah bagus. Yang lain bagaimana? Menjual atau membeli meneruskan akad jual beli. Iya, benar sekali. Ada tangan untuk si Farah. Jadi yang dikatakan dengan khiyar yaitu hak memilih. Siapa yang punya hak memilih itu? Penjual dan pembeli. Apakah dia mau meneruskan akad jual belinya ataupun membatalkan? Ada berapa macam barusan? Kita udah lihat di video. Ada berapa macam jenis khiyar? Ada yang bisa menyebutkan? Khiyar majelis, Ya, seperti apa? Khiyar majelis, ya. khiyar syarat, Khiyar syarat, khiyar aisyah, khiyar ID, khiyar khiyar ru. Ya, kira-kira di antara 4 khiyar tersebut yang paling sering kalian terapkan di kehidupan sehari-hari itu khiyar yang mana? 4 akad, ya. Baik, sekarang kita kerjakan tugas kelompok. Boleh duduk berkelompok. Nah, ini Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, masing-masing dijawab, jangan lupa ditulis nama anggotanya. Ya. Nah, ini nanti juga Ibu akan menilai kalian ketika kerja kelompok, apakah kompak, harus ikut berpartisipasi, jangan cuma duduk-duduk aja. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, kalian menyebutkan masing-masing satu contoh jenis-jenis khiyar yang sudah kalian tahu tadi. Kan ada 4. Yang pertama ada khiyar syarat. Contoh
Khiar syarat yang sering terjadi ataupun yang sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa? Habis itu khiar majelis, contohnya seperti apa? Tadi juga di video sudah kita lihat ya, sudah tertera contohnya. Ini contoh kalian buat masing-masing per kelompok. Sampai yang terakhir khiar ru'yah. Nah, kalau untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana menurutmu jika hak khiar dihapuskan dalam praktik jual beli? Apa dampak yang akan terjadi bagi kedua belah pihak? Nah, itu dikompromi, dikerjakan bersama anggota kelompoknya. Nah, boleh lihat di buku cetak bisa ya. Buku cetaknya udah ada semua kan? Ibu, jawabnya di belakang. Di bawah boleh, ini di sini terus boleh. Mau di itu kemari juga boleh. Ya. Masih ya. Kalau ada yang nggak paham ditanyakan. Nggak usah pengertian, buat langsung contohnya. Misalnya langsung kalian sebutkan contoh khiar syarat. Nah, yaitu apa contohnya? Contohnya seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan di sini kan? Buat terus. Satu orang satu, kebagian semua. Nggak ada yang nggak kebagian. Nggak ada yang duduk-duduk. Selain nilai itu. Yang tidak paham ditanyakan lagi. Hah? Khiar majelis. Kita memutuskan akadnya sebelum meninggalkan tempat akad tersebut. Nah, misalnya kita, oh ini nggak jadi saya beli. Oh ini jadi saya ambil. Nah, itu khiar majelis. Kita masih berada di tokonya. Di sana kita putuskan itu khiar majelis. Kalau khiar syarat, kita syaratkan, misalnya, oh ini dalam waktu 3 hari, nanti kalau misalnya anak saya, kita beli baju punya anak. Kalau nggak suka nanti saya kembalikan. Jangka waktunya 3 hari, itu khiar syarat. Kalau khiar aibi, barang yang sudah kita beli kita bawa pulang ke rumah. Pas di rumah baru kita tahu, oh bajunya ternyata robek. Kita kembalikan lagi, khiar aibi. Kalau khiar ru'yah, perlu kita lihat nanti waktu barangnya sampai. Misalnya tadi udah dikasih contoh kita beli online. Di sana contohnya kalian mau tulis nama boleh, misalnya apa? Ashraf membeli sebuah sepeda motor. Begitulah yang tuh. Ibu suruh tulis contohnya. Khiarnya itu. Dalam bentuk cerita pun bisa. Yang penting harus sesuai. Ini khiar syarat, ini khiar aibi, ini khiar ru'yah, ini khiar majelis. Tulis terus. Banyak sekali itu. Ya, sebelum kita meninggalkan tempat akad. Karena ini kita masuk lambat. Dalam bentuk cerita pun bisa. Mungkin kalian punya pengalaman. Ini itu kali ini kalian menjelaskan ibu nggak sudah kalian menjelaskan pengertiannya lagi, langsung buat contoh kayak tadi apa tadi ada disebutkan si A membeli ponsel di toko ini, ketika dia sampai di rumah dalam cerita aja biar lebih paham. Misalnya si A, si B ataupun kalian taruh nama apa banyak itu. Kalian tiap hari minggu pergi ke kedai baju mau beli apa? Itu kan rata-rata khiar majelis. Udah siap semuanya? Udah bisa kita presentasi ya? Udah. Kita
yang pertama. Ini kelompok berapa? 1. Ini 4. Ini 2. Ini coba kita mulai. Ya, kelompok 4. Silakan dulu kelompok 4. Ya, di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba semuanya didengarkan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dita Hayati dan di samping saya. Pertanyaan yang pertama, buatkan masing-masing satu contoh apa jenis kiat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kiat syarat. Contoh kiat syarat dalam kehidupan sehari-hari. Saya membeli celana sekolah buat adik saya. Tapi jika kalau tidak pas dengan adik saya akan mengembalikannya dalam waktu 3 hari. Jawab penjual tersebut. Ya, saya setuju dengan kesepakatan tersebut. Nah, seterusnya akan dibacakan. Syawal pergi ke toko HP untuk membeli HP dan sudah membayarnya. Dan ketika sampai di rumah, Syawal membuka HP tersebut dan ternyata HP-nya rusak. Sekarang terjadi penipuan antara kedua pihak. Demikian presentasikan kami hari ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok. Tadi yang dijawab oleh kelompok 4. Sudah tangan bagus ya. Contoh yang pertama. Syarat. Contohnya tadi Membeli celana sekolah. beli celana. Tapi kalau misalnya ukurannya tidak pas akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 hari. Yang ketiga, kiar aib. Syawal membeli HP, tapi kurang lengkapnya tadi tidak dijelaskan lagi di sana yang bahwa HP-nya itu dikembalikan tidak ke pemilik ponselnya. Nah, tadi kan cuma dibilang waktu Syawal membawa HP-nya pulang ke rumah, HP tersebut cacat, ya kan? Atau rusak. Ini bisa ditambahkan. Lalu Syawal mengembalikan HP tersebut ke pemilik tokonya. Nah, seandainya kiar itu tidak ada dalam praktik jual beli, maka apa yang akan terjadi? Penipuan. Penipuan. Sekarang untuk kelompok yang kedua yang tampil. Kelompok 2. Abang Skena sedang membeli handphone di satu pos ponsel dari pihak ponsel membeli. Baby memesan baju di online sampai baju di rumah. Baby memeriksa baju Kak Feby, melihat baju bagus dan rekomendasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3. Maka Syawal bilang. Nah, untuk kelompok 3 dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Zikala Nadia, dan saya membutuhkan contoh budaya. A. Dia bermajelis, contohnya Akil membeli sebuah kipas angin di sebuah toko, tetapi ia membatalkan pembelian di tempat karena dia tidak terlalu suka dengan barangnya. Tetapi setelah membeli roti, Budi membawa pulang ke rumah. Sampainya di rumah, ternyata roti itu rusak. Maka Budi boleh mengembalikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
hak kiat tidak ada, maka penjual dan pembeli kesusahan dalam jual beli karena tidak ada yang memahami tentang merugikan dan membatalkan jual beli. Kita membeli dan melakukan jual beli. Jadi untuk kelompok satu yang barusan untuk ideal rupiah hampir sama yang kelompok dua ya tadi ya. Mereka menjelaskan pengertiannya ya. Pengertian contoh tadi yang di materi yang kita lihat di video pembelajaran ada enggak yang menyebutkan yang rumah-rumah itu? Ada. Benar. Jangan langsung ya. Berarti sampai sini kalian sudah sangat paham ya tentang khiar ini. Jadi apa manfaat dengan adanya khiar? Menumbuhkan sikap sabar dan jujur dalam transaksi. Menumbuhkan sikap sabar jujur dalam transaksi. Boleh tepuk tangan untuk Najwa. Apalagi kira-kira manfaatnya? Contohnya udah kita sebutkan semua barusan. Menghindarkan faktor penipuan dan Ya, menghindarkan faktor penipuan. Tepuk tangan untuk. Semangat nggak? Kurangan? Kurang. Nah, kita speaking dulu kalau kurang semangat. Biar lebih semangat lagi sebelum kita kerjakan kuis ya. Kerjakan kuis. Contoh penerapan khiar syarat dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Pembeli membayar langsung membayar tanpa menawar. B. Penjual menolak membeli barang yang tidak jadi pembeli. C. Pembeli meminta waktunya hampir habis. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Dan harga barang? A. Pembeli antara melanjutkan atau membatalkan jual beli. H. Pembeli untuk menawar. Tujuan utama diberlakukannya khiar dalam Islam adalah B. Tujuan dari adanya khiar dalam jual beli adalah Ya, benar. Yang dikenal dalam fikih Islam kecuali ada ya. Yang terakhir, nomor 10. Dasar hukum adanya khiar dalam jual beli adalah ijtihad ulama, peraturan pajak, kebijakan pemerintah. Dasar hukum. Dasar hukum tadi hadis Nabi ya. Tadi yang salah nomor berapa? 3. Nomor 3. Kita ulang lagi nomor 3. Jika pembeli menemukan barang yang dibeli ternyata cacat, maka ia berhak menggunakan cacat. Khiar ain. Jadi dari materi kita hari ini terkait khiar. Jadi kalau misalnya di dalam Islam seandainya barang yang kita beli tidak sesuai itu ada solusinya. Bisa kita kembalikan ataupun bisa kita ambil yang dinamakan dengan khiar ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Dari pembelajaran hari ini apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh? Feby boleh? Dari mana? Pembeli bagi penjual atau pembeli memutuskan yang menjual, membeli atau membatalkan. Ya, jual beli khiar yaitu hak memilih antara penjual dan pembeli apakah dia ingin melanjutkan ataupun membatalkan apa jual beli. Ada lagi satu lagi yang bisa kita simpulkan
dibagi menjadi 4. Kiar majelis, kiar syara, kiar Aibi, dan kiar rukyah. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan kalian topik. Di sini kalian tulis apa? Refleksi ya, bagaimana perasaan kalian, apa aja yang kalian dapatkan untuk hari ini. Apa aja yang sudah kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaannya? Dikumpul ke meja juga. Ada yang nggak siap boleh. Pertanyaannya cuma 2. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apa yang kamu pelajari? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Boleh ditempel. Apa? Pak, mau gambar hari ini? Ya. Oh, nanya nak. Kami lihat tadi urutan. Ya, kita bacakan. Sangat senang karena tahu tentang kiar pelajaran hari ini. Nah, saya sangat senang hari ini belajar tentang kiar. Seru sekali. Hari ini saya dan teman-teman belajar tentang kiar. Seru banget. Nah, emojinya pada emoji ini semua. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, untuk minggu depan insya Allah kita akan belajar di masih tentang jual beli, tentang kira. Mungkin kalian nanti bisa baca-baca. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berselawat seperti biasa. Syawal, kunci selawatnya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi